Oke, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Kak Intan Permata. Tepuk tangannya kurang keras ya teman-teman. Boleh kerasin lagi kali ya untuk Kak Intan. Oke, tes. Selamat siang semuanya. Wah, fotonya beda ya sama aslinya. Itu foto berapa tahun yang lalu. Oke, teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya dengan Intan, Human Capital Team dari PwC Indonesia. Ya, jadi betul seperti yang tadi disampaikan dengan KKLO bahwa saya memulai karir saya dari rekrutmen, talent acquisition, gitu ya. Nah, sekarang saya di PwC itu handle untuk assurance nih teman-teman. Karena kan teman-teman accounting akan menjadi accounting graduate ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya kalian proses rekrutmen ke PwC itu akan ketemu dengan saya dan tim saya di PwC Indonesia. Oke, boleh next slide? Saya aja. Oke, teman-teman, untuk sesi kali ini dengan PwC Indonesia, teman-teman UMN akan lihat pertama untuk our purpose atau PwC purpose nih, teman-teman UMN. Jadi, PwC purpose itu adalah to build our society ya, dan solve important problem. Karena again ya, kita Big Four, jadi teman-teman gak hanya solve important problem, tapi juga kalian build the society. Oke, jadi PwC value tadi kan purpose ya. PwC values tuh teman-teman ada 5 gitu. Pertama care, lalu yang kedua ada reimagine the possible, ada make a difference, lalu act with integrity and work together. Jadi nanti kalau teman-teman UMN kerja di PwC, make sure kalian punya nih our values yang 5 ini diterapkan ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalau kalian kerja sama kita care nih satu sama lain. Jadi kalau misalnya kalian nanti kerja nggak ada yang temannya tuh burn out sendirian, nggak ada yang susah sendirian terus dijerumusin gitu ya. Nah, terus juga make sure kalian juga make a difference and reimagine the possible gitu, dan act with integrity and of course work together gitu. Oke, nah untuk slide ini mengenai our line of services. Line of services itu kalau di company lain itu department nih teman-teman UMN. Jadi di PwC sendiri itu ada 5 line of services. Itu kita kategorikan sebagai CSS atau client services, dan PSS itu support team yang mensupport keempat assurance, tax and legal, deals and consulting gitu ya. Nah, jadi assurance sendiri line of servicesnya itu dibagi lagi nih menjadi 2. Oke, ada CAS, Core Assurance Services, dan ada BAS, Broader Assurance Services. Apa aja sih yang ada di CAS? Ada CHIPS, TMT, ini biasanya yang klien-kliennya telecommunications, media gitu ya. Ada EYUR, EYUR ada yang tahu nggak singkatannya? Apa kepanjangan dari EYUR apa? Energy, tadi udah ada tuh yang ngeluarin awalnya nih, energy, lalu utilities and resource, betul sekali. Lalu ada FS itu financial services, jadi biasanya insurance, banking, and many companies in financial services industry itu masuk ke kategori FS di PwC. Ada digital audit nih teman-teman. Jadi digital audit tuh yang relate dengan IT audit gitu ya. Jadi memang kita kategorikan masing-masing per industrinya
klien yang kita handle. Lalu untuk broader assurance services sendiri, ini ada risk assurance, capital market accounting and advisory services, itu biasanya CMAS. Risk assurance sendiri teman-teman di PwC Indonesia tuh banyak sekali. Ada cyber security, ada government atau GRC biasanya kita singkat. Lalu ada data analytics. Jadi teman-teman background accounting tapi tertarik untuk handle klien yang nggak hanya ngaudit aja, itu bisa join ke BAS, ke risk assurance gitu ya. Nah, kalau CMAS itu memang relate sama capital market gitu. Selanjutnya ada tax and legal. Nah, di tax and legal sendiri boleh slide-nya ditampilkan. Oke, jadi di tax sendiri itu tax and legal kita bagi secara terpisah. Pertama, tax ada corporate tax, lalu ada IAS atau International Assignment Services, ada TP, Transfer Pricing, Investment and Service Customs gitu ya. Lalu untuk legal itu ada M&A, Merger Acquisition Advisory, terus ada finance and financial regulations, jadi finance-nya relate sama law ya, law regulations, lalu capital market dan corporate advisory. Nah, selanjutnya ada deals. Deals ini mungkin kalau di Big Four lain tuh namanya advisory, jadi sama aja. Nah, deal sendiri ini banyak kalau teman-teman yang graduate background-nya dari accounting. Jadi ada misalnya corporate finance gitu ya. TS pun transaction services sama valuation ini biasanya kita cari dari teman-teman yang backgroundnya accounting gitu. Lalu ada business recovery, deal strategy, tadi corporate finance sudah aku sampaikan ya. Ada capital project, ESG. ESG pasti teman-teman sudah familiar ya, karena tadi aku kebetulan ke toiletnya UMN juga udah menerapkan ESG nih, udah bersih, udah lobbynya juga udah hijau gitu ya. Tadi teman-teman juga familiar nih, PwC juga ada loh klien yang memang backgroundnya industrinya tuh fokus ke ESG dan kita handle itu gitu, environmental, social, and government ya. Selanjutnya ada consulting. Nah, consulting ini sendiri backgroundnya itu bervariasi nih teman-teman. Jadi banyak dari accounting juga, dari IT. Workforce transformation ini biasanya backgroundnya kita dari teman-teman yang relate sama Etsy, sama human capital. Karena workforce transformation ini handle untuk people development, people organization. Lalu strategi and operation, SAP. SAP itu kan backgroundnya IT ya. Lalu Oracle juga, Salesforce. Nah, ini ada finance nih teman-teman. Finance, berarti kan yang accounting graduate bisa ya join ke consulting. Jadi nggak hanya kalau accounting tuh assurance aja ya backgroundnya, harus masuk ke assurance, ternyata enggak, bisa ke consulting. Ada cyber and forensic, financial crime, RM, risk modeling services, lalu digital, cloud and data, and ada juga sustainability. Jadi kalau di deals itu ESG semua ya yang relate dengan social, environmental, governance. Nah, kalau di consulting itu klien yang dihandle hanya untuk sustainability gitu. Oke, yang terakhir, tadi kan aku di awal mention ada 5 ya. Nah, ini belum ditampilin dan sekarang baru ditampilin nih. Kita ada support service nih teman-teman. Support service itu namanya IFS atau Internal Firm Services kalau di PwC. Nah, di IFS sendiri itu juga ternyata ada loh yang dicari dari background accounting. Jadi teman-teman banyak nih opportunity-nya ya. Nah, business development kita punya di IFS, corporate responsibility, ada OGC yang relate sama legal, Office General Counsel, finance, accounting yang mau jadi corporate tax, accounting di corporate. Nah, ini biasanya relate ke sini nih, ke IFS.
Lalu ada facility management, GA biasanya kalau di company lain ya. Global Technology Solutions ini IT-nya corporate, jadi di dalamnya macam-macam, ada business technology, ada help desk dan lain-lain. Terus human capital nih, saya dan Nadia gitu. Lalu ada human capital development yang akan support the learning system development untuk setiap employee yang ada di PwC. Lalu ada knowledge management and insight, ada Markom, Marketing and Communication, lalu ada Risk Management and Independence. Jadi di PwC itu sangat comply sekali mengenai gak hanya regulasi dari eksternal, tapi internal kita juga dijagain loh teman-teman. Work ethics, bahkan kita tuh punya satu divisi yang membentuk EBC gitu ya. Kalau ada anti fraud di internal, kalau kalian kerja ngerasa nggak nyaman, ada atasan yang ternyata kayak memanfaatkan kekuasaan kayak gitu ya. Nah itu kita punya nih, semua ada di Risk Management and Independence. Oke, boleh selanjutnya kakak operator? Oke, sekarang kita akan discuss mengenai today's employment trends. Nah ini tadi kan kakak LO udah sampaikan bahwa ini harus disimak ya teman-teman. Selain nanti akan mempengaruhi ke mata kuliah teman-teman juga, teman-teman UMN akan mendapatkan insight yang banyak sekali dari sesi ini, dan kalian juga akan mendapatkan pedoman acuan supaya next gimana sih saya harus start untuk memulai karir, terutama untuk bekerja di company yang reputasinya bagus gitu. Oke. Jadi today's employment trends itu saat ini teman-teman pastinya sudah familiar bahwa banyak sekali faktor ya yang mempengaruhi untuk employment trends saat ini. Teknologi, demographic shift, Gen Z itu mempengaruhi. Lalu ada economic conditions pastinya ya, itu kan juga akan mempengaruhi, dan change work culture. Work culture ini sebenarnya mempengaruhi. Kenapa aku taruh di akhir? Karena dari kalau teman-teman lihat nih dari teknologis, we believe that kalian teman-teman yang ada di generasi yang sudah siap untuk menerima perubahan terutama teknologi gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya economic conditions mungkin itu akan bisa berubah gitu ya ketika nanti kalian dapat opportunity yang safe, opportunity yang udah stabil gitu karirnya ya. Tapi kalau work culture-nya gak enak teman-teman di satu perusahaan, kalau perusahaan tersebut gak mikirin employee well-being, pasti kalian juga gak bakalan lama-lama ya kerja di satu company tersebut gitu. Makanya ini sangat mempengaruhi employment trend saat ini. Oke, nah key trendsnya itu aku bagi menjadi 3 poin ya teman-teman UMN. Jadi pertama, tren saat ini tuh digital transformation, pasti ya. Kan tadi kita di awal juga membahas mengenai teknologi gitu. Boleh ditampilin full aja slide-nya Kak. Nah, untuk teknologi sendiri, teknologi itu akan reshape sebenarnya nggak hanya membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita gitu ya, tapi juga sometimes reshaping-nya itu bisa jadi loh kalau teman-teman UMN atau misalnya generasi Gen Z tidak memanfaatkan dengan baik, ya ternyata malah ke hal-hal yang kurang baik gitu ya. Nah, collaborate at value gitu ya teman-teman. Nah ini akan membuat teman-teman memiliki opportunity and challenge untuk learning and development. Jadi aku kasih contoh di sini nih satu mengenai AI. Tadi kan di awal saya bilang ya, kalau misalnya teknologi itu bisa juga ke dampak positif, tapi jangan salah, banyak loh ke dampak negatifnya. AI ini kan satu
sistem yang mengadvance kita ya, karena automation, artificial gitu ya. Kalian tinggal cari di Google ChatGPT ya, itu bisa loh membantu kalian untuk mengerjakan misalnya kalian mau bikin summary atau misalnya mau bikin CV yang bagus ya, itu bisa sebenarnya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tidak mencari referensi, kalau kalian hanya mengandalkan AI gitu ya, hanya percaya dengan satu sumber dari AI, itu bisa aja ketika nanti kalian interview, apalagi offline interview, itu kelihatan mana yang hanya copy paste dari ChatGPT, mana yang kalian bener-bener pakai ChatGPT, tapi kalian research lagi mengenai company tersebut, mengenai behavior yang bagus untuk interview gimana, technical skillsnya gimana, itu akan kelihatan sekali. Makanya digital transformation ini tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang, mau kita bawa ke arah positif atau ya udah deh ChatGPT saya pakai karena saya mau cepet gitu ya, tapi nanti hasilnya ternyata ya teman-teman yang akan terima gitu ya, nggak baik, nggak lolos interviewnya misalnya gitu ya. Tapi I believe teman-teman UMN nggak gitulah gitu. Oke, selanjutnya diversity and inclusion. Nah ini tuh saat ini terutama di PwC, aku nggak mau contohin company-company lain ya, tapi karena saat ini yang aku tahu di PwC ini kita sangat mendukung dan respect sekali mengenai IND ini nih, diversity and inclusion. Kenapa? Karena diversity itu bisa membuat culture tuh jadi respect. Jadi nggak dominan cowok semua, dominan cewek semua. Itu kalau kalian bekerja di satu company yang memang IND-nya jalan ya, mereka akan memiliki culture respect gitu. Lalu kita juga akan memiliki yang namanya different perspective. Jadi nggak ada tuh yang misalnya, kalau kan karir di PwC itu jelas ya, promosi PwC lagi ya. Nah kita kan mulai level atau karir path PwC itu dari associate 2 nih teman-teman UMN. Kalian akan memiliki karir path yang clear setiap tahunnya tanpa melihat gender. Jadi di sana tuh banyak, di PwC tuh banyak sekali partner tuh yang perempuan. Gak ada tuh, masa sih bos bisa perempuan, bos kan harusnya cowok gitu ya. Itu gak ada di PwC. Oke, selanjutnya untuk employee well-being, tadi kan aku udah sampaikan ya di awal tuh, employee well-being tuh penting loh teman-teman. Nah, jadi employee well-being itu gak hanya mengenai salary, gak hanya soal benefit, salary-nya gede nih, kalian dapat salary yang di atas rata-rata dari fresh graduate misalnya, tapi ternyata di tempat kalian bekerja nantinya itu sangat menguras emosi, mental health-nya terganggu gitu. Terus juga social health-nya tuh nggak bagus teman-teman gitu, rasis misalnya, atau misalnya senioritas gitu ya. Nah gimana teman-teman, mau nggak kerja di tempat kayak gitu tapi gajinya gede loh? Mau nggak teman-teman UMN? Mau nih kayaknya ya. Ya, jadi ini tuh penting loh teman-teman. Employment trend saat ini kuncinya adalah kalian harus memperhatikan digital transformation, inclusion and diversity, employee well-being gitu ya. Nah, di sini pun aku sampaikan bahwa employment trend itu merupakan karakter dari perubahan yang sangat cepat, dan kita harus beradaptasi nih teman-teman. Kenapa kita harus beradaptasi? Karena yang berubah itu nggak hanya teknologi gitu ya, tapi demografi juga, sosial juga, economicsnya juga gitu. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar menyesuaikan dengan cepat, dan of course harus research dulu ya. Jadi jangan
berubah ngikutin yang lain, ikutin aja gitu, tapi ternyata yang temennya salah gitu ya yang diikutin. Nah, teman-teman juga harus agile nih, must stay agile and proactive, itu penting. Agile itu teman-teman bukan dituntut sih, tapi agile itu akan membuat teman-teman berpikir kreatif gitu ya, nggak hanya stuck di satu ide, nggak hanya teman-teman punya wawasan yang itu aja, ibaratnya pakai kacamata kuda. Tapi kalau teman-teman agile, teman-teman akan mendapatkan wawasan yang luas nih, gitu. Boleh next slide. Ini saya mau highlight untuk slide ini. Saya akan highlight mengenai employee well-being. But again, saya akan sampaikan ini di PwC ya. Aku nggak mau compare dengan company lain. Tapi di PwC Indonesia kita punya yang namanya PVP, People Value Proposition. Namanya aja udah people nih. Berarti kita membuat program ini untuk karyawan kita. Untuk innovationnya sendiri, PwC itu akan deliver impactful work through technology. Karena kita nggak mau nih teman-teman nanti yang join di PwC atau karyawan yang sudah bergabung di PwC ketinggalan mengenai employment trend, terutama digital transformation. Nah, untuk digital transformationnya sendiri, PwC itu akan selalu memastikan memakai teknologi yang terbaru, ya, work with the latest technological tools. Yang kedua, exposure-nya tuh teman-teman bakalan dapat clients yang tadi kan kalau lihat di slide sebelumnya ada line of services atau departmentnya PwC itu banyak banget ya, terutama opportunity buat accounting tuh kesempatannya banyak. Jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja gitu ya di satu company Big Four, let's say PwC, kalian tuh akan dapat exposure clients yang diverse. Gak hanya local client, gak hanya satu industri aja, tapi nanti teman-teman juga akan mendapatkan klien yang bermacam-macam. Jadi bisa aja setelah dari AIUR, dari Energy Resource, kalian dapat klien yang misalnya startup gitu ya, atau misalnya multinational company, itu bisa banget. Selanjutnya ada CR nih, Corporate Responsibility. Jadi PwC itu mendukung sekali kegiatan corporate responsibilities dan akan mengajak teman-teman atau employee yang ada di PwC untuk ikut serta inisiatif tersebut. Jadi kalian nggak akan kerja aja, tapi banyak loh aktiviti eksternalnya di sana, gitu. Oke, selanjutnya ada growth and opportunity. Nah, ini kembali lagi, ini masih temanya employee well-being ya. Jadi untuk growth and opportunity ini, strategic futures leader development kita itu jalan gitu. Dalam arti PwC itu akan mendevelop capabilities dan akan fokus ke future human skills ya teman-teman. Gitu. Yang tadi aku bilang, kalian nggak akan stuck, kalian nggak akan ada di satu knowledge itu aja yang nggak bikin kalian berkembang. Di PwC kalian akan di-develop nih untuk skillsnya. Lalu kita juga akan ada opportunity nih. Ini ada 3 poin yang very common nih di PwC. Kenapa aku sampaikan ini sama teman-teman UMN? Karena kalian juga harus melihat bahwa selain nantinya kalian bekerja mendapatkan klien yang diverse, kalian juga akan dapat kesempatan untuk kerja, dapat opportunity dengan international exposure. Seru ya kalau misalnya nanti teman-teman atau di antara kalian nih yang nantinya bergabung dengan Big Four lalu dapat kesempatan international movement atau kita sebutnya global mobility, international opportunity. Misalnya pindah ke PwC US, PwC UK, misalnya 2 tahun lah international assignment-nya. Wah, pulang-pulang udah jago banget, jangan-jangan pulang-pulang nanti bawa jodoh, ya kan, bule UK. Nah, lalu ada world class training loh teman-teman. Jadi world class trainingnya ini
gak hanya offline tapi online, dan kita akan mengikuti dengan kurikulum yang terupdate gitu ya. Dan nanti teman-teman juga akan mendapatkan learning opportunities. Jadi nggak hanya belajar-belajar, tapi kesempatannya itu ada loh. Misalnya kalian mau coba kasih insight, mau buat kurikulum training yang harusnya relevan dengan role kalian tuh apa, itu boleh banget. Nanti kalian kasih advice-nya ke tim apa tadi? Human Capital Development. Ya. Oke, selanjutnya ada rewards and recognition nih teman-teman. Ini ngomongin rewards ya. Jadi salary itu kan, yes, we are aware that salary itu matters. Betul, gitu ya. Tapi reward yang lainnya tuh apa sih yang akan mensupport pekerjaan teman-teman? Jadi PwC sendiri kita itu punya yang namanya real time recognition. Terus juga kita ada appreciate effort gitu ya. Kita fair compensation and non monetary reward. Jadi kenapa kita bilang fair? Kalau teman-teman aware di awal, aku sampaikan career path di PwC itu clear, gitu ya. Jadi udah pasti nih, nggak ada yang misalnya, wah dia kan grade-nya jauh di bawah saya, kok gajinya gedean dia sih? Sebel nggak teman-teman kalau lihat yang kayak gitu ya. Padahal teman-teman sendiri sudah top performers misalnya, achievementnya bagus, gitu ya. Nah itu nggak ada, itu kan namanya like or dislike ya teman-teman, gitu. Nah di PwC sendiri, itu tadi aku bilang fair and robust total reward programs, lalu flexible and clear career progression, lalu ada people award, recognition, terus staff engagement activities. Jadi again aku tekankan bahwa nggak hanya kerja-kerja aja, selain ada CR activities, kita ada beberapa activity yang eksternal dan ada juga yang di office. Jadi ada setiap hari Rabu itu kita ada well-being, Wednesday well-being. Jadi lebih ke mental health series, nanti nonton Netflix bareng-bareng gitu. Terus paginya ada dikasih jus sama buah-buahan. Terus nanti juga ada yoga, ada activity-activity yang akan mendukung mental health-nya karyawan PwC gitu. Nah, selanjutnya ada ways of working nih. Tadi kan kita bahas mengenai kerja gitu ya. Kerja tuh gimana sih harusnya yang ideal? Apakah kalian mau kerja di satu company yang gajinya gede tapi work environment-nya nggak enak gitu ya? Nah, PwC sendiri itu kita komit untuk sustain and leading edge working experience. Jadi inclusive environment yang tadi aku udah sampaikan. Terus juga ada work-life flexibility. Apa aja sih work-life flexibility-nya? Jadi ada 3 hal nih teman-teman UMN. Ada agile working and pro flexibility arrangements. Biasanya aku selalu sebut agile working arrangements. Kebayang nggak agile working arrangements tuh kayak gimana? Ada yang mau sampaikan ke aku nggak, menurut kalian tuh agile working arrangements tuh gimana? Sama nggak sih kayak hybrid? Atau jangan-jangan ke kantor melulu lagi agile working arrangements menurut teman-teman UMN? Enggak WFH selalu. Oke, agile working arrangements itu, pro flexibility arrangements itu adalah teman-teman nantinya akan bekerja ke kantor, misalnya ada meeting atau based on needs baru datang ke kantor, atau ada ketetapan misalnya seminggu harus berapa kali datang ke kantor, itu bisa juga. Tapi fleksibelnya adalah jika kalian ada schedule meeting ke clients atau engagement ke clients, kalian bisa loh nggak masih ke kantor dulu, tapi dari rumah langsung ke klien gitu. Nah nanti kalau misalnya ternyata wah di hari itu saya juga nggak ada nih keperluan atau mandatori untuk ke klien gitu ya, kewajiban untuk ke klien, kalian bisa loh langsung pulang dan melanjutkan activity kerjaan kalian di rumah, atau kalau sekarang bilangnya work from cafe gitu ya, bisa tuh. Nah, lalu juga inclusion and diversity, itu yang tadi kita bilang ya, kita clear banget untuk itu. Lalu targeted and balanced wellness program, nah ini udah aku sampaikan terus dari tadi.
Jadi wellness programnya PwC banyak gitu ya teman-teman UMN. Oke, boleh next slide. Oke, slide ini kita akan discuss mengenai accounting in development of today employment. Wah, ini spesifik nih ke accounting ya, accounting. Teman-teman yang nantinya akan lulus, ini sekarang semester berapa ya? Semester 6. Wah, ini udah hampir final year student dan nanti siap-siap cari magang dong. Ada ketentuan magang nggak sih? Harus magang di sini? Harus wajib atau optional? Nah, oke. Nah, jadi accounting ini ya plays crucial role loh teman-teman. Jadi yang nantinya akan memiliki degree accounting, kalian itu harus melihat dari beberapa hal. Accounting itu, aku ambil 5 hal aja ya di sini. Ada demand for accounting professional, gitu ya. Lalu ada regulatory compliance, ada technology advancement, globalization and diverse career path. Wah, banyak banget ya kalau accounting tuh. Oke, accounting itu teman-teman, nanti kalian akan memiliki diverse career opportunities. Apa sih? Nah, itu harusnya tadi di line of service-nya PwC udah kelihatan ya. Gak hanya wah jadi auditor aja nih saya kalau backgroundnya accounting, banyak gitu ya. Bahkan sekarang itu accounting ya menguasai hampir seluruh perusahaan. Iyalah, nggak ada finance, nggak ada gaji dong gitu ya, nggak ada yang ngitung kas masuk keluar gitu ya, itu pasti gitu. Lalu driving technological innovation, wah accounting nih. Terus juga facilitating global business operating, iyalah business operations gitu ya, nggak akan bisa beroperasi bisnis kalau nggak ada accounting. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju dong, jangan lemes dong. Setuju nggak kalau accounting akan memiliki karir yang cemerlang? Setuju nggak? Oke. Nah, lalu informing strategic decision making and upholding ethical standard. Yes, saya sangat appreciate dengan teman-teman accounting karena yang memiliki posisi atau yang memiliki role di accounting itu mereka memiliki ethical standard yang comply loh, gitu ya. Sometimes saya pun gitu yang degree-nya non accounting itu pasti adalah hal-hal yang mungkin saya nggak comply gitu ya. Nah, tapi accounting tuh harus gitu kan, karena memang pekerjaannya ke arah situ ya. Nah, oke, selanjutnya. Oke, nah ini nih karir accounting graduates. Ada cita-cita teman-teman nggak sih di sini? Ada yang mau jadi public accountant, auditor? Boleh mungkin, siapa yang mau jadi auditor? Nggak ada yang mau jadi auditor, lembur melulu ya. Corporate accountant, government accountant, lalu ada forensic accountant juga bisa loh dari accounting background. Lalu management accountant, tax juga bisa, lalu financial analyst dan entrepreneur. Kenapa sih entrepreneur perlu juga? Karena entrepreneur itu, apalagi jika kalian sudah memiliki skill yang expert nih teman-teman accounting, kalian itu bisa loh jadi entrepreneur atau freelance yang malah lebih mahal dibandingin kalian kerja di suatu company. Makanya start your career with Big Four. Oke. Nah, accounting graduate itu wealth of career opportunities. Setuju ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa loh kerja di various industries dan di all functional areas ya. Maksudnya yang memang core areas itu mungkin banget dari background accounting. Nah, tapi tentunya teman-teman, saya harus reminder juga. Jadi ini enggak yang mandatory tapi optional. Sebagai rekrutmen saya merekomendasikan sekali teman-teman yang nantinya akan graduate dari accounting untuk consider course lain atau certification lain ya.
Mahal sih. Yang bilang mahal sih, iya sih, tapi nanti kebayar kok, tenang aja. Nah, CPA, CA, lalu ada tuh yang mahal, apa ya? CFA, ya, certificate, apa? Oh, certified, oh ya benar-benar, oke, certified financial, itu kalau nggak salah ada level A, B gitu-gitu ya? Iya bener ya. Jadi kayak buat level, buat PES aja tuh harus 3 level ya. Wow, wah pinter tuh yang apa namanya yang udah tahu. Oke, selanjutnya challenge-nya nih, challenge-nya udah pasti teman-teman harus bener-bener note ini ya teman-teman UMM. Jadi kalian harus pastikan bahwa jangan sampai kalian menemukan challenge lack of experience, skill mismatch, terus job market saturation sama technological disruption. Technological disruption itu kan apa namanya yang akan membuat teman-teman pastinya menemukan challenge kalau dari teknologi aja kalian kesulitan gitu ya. Nah, lack of experience sebenarnya gitu ya, ini kalau kalian bisa diantisipasi kalau kalian dari awal memang stay untuk mencari pekerjaan di relevan dengan graduation kalian, dengan jurusan kuliah kalian gitu. Skill mismatch juga, job market saturations ini juga bisa diantisipasi teman-teman. Jadi nanti kalian bisa research, cari yang lebih details mengenai job market saat ini gimana situasinya dan company-company yang stabil, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Challenge yang kedua, masih banyak ya ternyata. Challenge-nya ada economic uncertainty, ya sih. Sekarang kan apalagi habis pemilu ya, gitu. Kondisi market itu masih sangat menunggu, gitu ya. Masih nggak melemah sih, tapi masih stay untuk melihat bagaimana perkembangan pemilu nanti. Walaupun udah ketahuan siapa yang menang ya, udah kelihatan hasil quick count-nya gitu. Tapi nantinya kalau misalnya bisnis sudah clear, presidennya siapa gitu ya, udah pasti. Nah baru nanti nih ekonomiknya itu mungkin akan clear, akan certain company yang memang udah kelihatan mana yang stabil, kayak gitu. Lalu salary expectations. Nah teman-teman UMN, aku juga sebagai rekrutmen suggest untuk punya salary expectation boleh teman-teman. Tapi please kalian juga research ya, salary yang ideal itu buat fresh graduate itu berapa sih? Gak hanya fresh graduate, tapi setiap company itu punya salary range yang berbeda-beda. Kenapa? Karena faktornya banyak, ada dari industrinya, skala company-nya, gitu ya, clients-nya atau misalnya bisnisnya. Nah kalian research, punya salary expectation boleh, tapi jangan sampai jadi challenge, gitu ya. Lalu ada work-life balance dan networking and job research. Ini job search ini jangan males-males kalian cari ya. Kan sekarang udah banyak banget nih di internet job search platform yang kalian bisa cari, kalian bisa apply di situ gitu ya. Lalu networking juga nih teman-teman, nanti mungkin kalau misalnya di setiap kampus punya career kayak semacam career fair-nya gitu, atau misalnya kalian bisa konseling dengan pihak university, ada nggak kerjasama dengan company, nah itu bisa gitu ya, untuk supaya kalian tidak menemukan challenge networking and job search. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai essential and employability skills ya teman-teman UMN. Oke, apa sih employability skills? Nah, I believe teman-teman UMN itu pasti udah aware nih, karena kalau employability itu teman-teman harus bisa melihat dari I think semester 5 tuh harus udah kelihatan gitu ya, apa sih employability, terus faktor-faktornya apa gitu ya. Nah ini kita diskusi sama-sama ya. Jadi employability itu
teman-teman nantinya akan berguna banget nih untuk navigate the job market gitu. Lalu ada achieve karir path suksesnya kayak gimana kalau kalian sudah tahu employability skills-nya apa. Soft skill-nya nih, ini aku sampaikan essential skills untuk employability. Soft skills-nya of course communications. Accounting biasanya kan introvert semua atau extrovert sih biasanya teman-teman accounting? Extrovert. Oh, masa? Nah, communications itu penting ya teman-teman. Lalu adaptability, problem solving. Biasanya teman-teman accounting tuh jago-jago, pinter-pinter. Tapi kalau misalnya nih diem-diem aja, ada yang kesulitan, ya udahlah lulu aja gitu ya. Bukan masalah saya gitu misalnya. Jangan ya teman-teman. Kalau kalian bisa menyelesaikan problem itu menjadi salah satu skills kalian yang kuat gitu ya. Problem solving, teamwork, lalu emotional intelligence, creativity dan resilience. Jadi jangan kalau misalnya kalian kerja gitu ya, atau misalnya kalian intern atau kalian kuliah nih lagi di kampus nggak resilience ya, nggak mau belajar, itu nanti akan jadi challenge buat teman-teman. Lalu untuk hard skill-nya apa sih gitu? Ini kan tadi behavior-nya ya. Lalu hard skill-nya ada digital literacy, data analysis, technical skills. Jangan lupa technical skills-nya selalu diasah. Lalu ada project management. Project management udah pasti nggak usah diragukan lagi karena teman-teman UMN pasti ini bisa keasah dengan kayak presentasi, terus kalian buat slide dan lain-lain, itu juga mempengaruhi kelihatan tuh project managementnya seperti apa. Lalu ada financial literacy dan industry specific knowledge. Again, aku sampaikan jangan bosan-bosan ya untuk research. Oke, next. Ini sebenarnya udah kejawab sih di slide sebelumnya. Jadi kenapa sih employability skills itu important? Nah, kalian bisa double check lagi deh. Kalau misalnya kalian tipikal yang pasif, cuek-cuek aja, nggak bisa teamwork, diajak kerja sama tuh pasti kayak mau menang sendiri misalnya ya, tapi teman-teman UMN pasti nggak gitulah. Nah, itu nggak akan ngebuka yang namanya job opportunities, nggak akan enhance the opportunities, bener nggak? Lalu nggak akan adapting to changing job market. Ini sebenarnya akan apply kalau kalian udah kerja, terus kalian tetap tidak mengasah employability skills kalian gitu ya. Nanti ketika kalian pindah ke satu company, itu pasti nggak akan bisa adapting the situation di company tersebut. Lalu career advancements itu penting juga. Kenapa employability yang tadi aku sebutkan penting untuk career advancements? Karena kalau kalian tidak mengasah employability-nya, akan stuck di satu posisi tersebut gitu, nggak akan advance karirnya. Lalu effective workplace performance pastinya karena relate sama teamwork dan personal development gitu. Jadi employability itu akan menyukseskan teman-teman sendiri gitu ya, terutama di dynamic and competitive market gitu ya. Jadi jangan kalian berpikir ngapain nih saya harus collaborate sama tim kerja saya, sama teman kantor saya, biar aja dia susah-susah sendirian aja, kan saya udah selesai kerjaannya. Nah, jangan teman-teman, itu kalian kalau misalnya bisa work together, itu akan mengasah kalian akan lebih dinamis dan bisa berkompetisi dengan labor market gitu. Oke, selanjutnya tips and trick. Wah, thank you Kak operator, udah ditampilkan semua. Jadi tips and triknya ini benar banget ya teman-teman. Aku rangkum menjadi 4. Yang pertama aku taruh internship experience ya, karena I strongly suggest you untuk coba deh internship experience. Teman-teman kalau misalnya sekarang buka TikTok atau dengar motivator, pasti mereka itu banyak suggest untuk intern dulu gitu ya. Kalian ngerasain real working experience dari intern, karena intern itu akan memberikan referensi, gak hanya berupa surat referensi loh teman-teman, tapi juga akan memberikan referensi untuk gimana sih real experience sesungguhnya. Karena biasanya nanti setelah intern pekerjaannya gak akan jauh-jauh kan dari yang udah kita magang
Dan kalau kalian good performance di intern tersebut, pasti potensi untuk kalian bisa di-hire menjadi full time employee itu besar gitu ya. Makanya untuk menghadapi employability skills, terus kalian mengasah hard skills, soft skills, aku strongly recommend untuk kalian punya internship experience. Lalu yang kedua, volunteer work ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya kesempatan, coba gitu ya untuk volunteer yang memang kalian tertarik dan itu relevan dengan your career goals, itu coba aja. Lalu professional development workshop, nggak ada salahnya loh teman-teman untuk bisa ikut professional development workshop, tapi memang pastikan itu yang relate dengan career goals ya kalian ya. Jadi jangan ikut motivator trading misalnya, atau motivator yang nggak relevan dengan pekerjaan kalian. Ini berpengaruh sekali selain mengimprove attitude, skill, dan juga pastinya nanti itu ya reference di CV kalian. Skill building courses ya, ini tadi sebenarnya aku udah sampaikan tuh di sebelumnya kalau accounting saya merekomendasikan untuk mereka graduate accounting untuk memiliki certified tertentu gitu yang relevan. Jadi pastikan nanti teman-teman nggak harus empat-empatnya, tapi at least dua atau tiga gitu ya, itu will be good untuk kalian punya itu gitu ya, untuk bisa menunjang karirnya teman-teman, untuk supaya nanti memudahkan karir teman-teman UMN bekerja di role, di posisi dan company yang kalian inginkan. Oke, next slide. Oke, tips and trick kedua, networking events. Tadi kan ada tuh ya di slide sebelumnya. Jadi kalian coba datang ke events yang relate dengan accounting, mungkin kalau ada networkingnya. Lalu career counseling. Nah ini, kalau misalnya di kampus ini itu punya career counseling, coba deh. Saya yakin setiap kampus itu memiliki kerjasama atau biasanya kan kalau company itu ada yang kayak kampus hiring ke kampus kayak gitu-gitu ya, ke setiap university. Nah itu coba kalian discuss sama career counseling di UMN. Nah lalu ada continuous learning of course ya. Jadi kalian gak hanya stay misalnya udah ambil CPA ya udah didiemin aja gitu, atau misalnya kalian udah career counseling ya udah didiemin aja, jangan ya teman-teman UMN. Jadi pastikan kalian selalu belajar, selalu terinformasi mengenai tren saat ini, terutama di industri yang kalian minati. Lalu develop juga gitu ya, jangan bosan-bosan untuk belajar, dan juga follow social media perusahaan yang kalian pengen kerja, itu penting karena biasanya perusahaan apalagi yang credibility-nya sudah bagus, mereka akan update nih untuk opportunity atau posisi-posisi apa aja yang lagi dibuka di Instagramnya, di website company-nya, di LinkedIn. Nah itu biasanya selalu update. Jadi pastikan teman-teman selalu belajar ya gitu. Jangan stay aja di tempat ketika udah dapat sertifikat, ketika udah intern ya udah stay gitu. Jangan ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Udah habis nggak berasa ya. Oke, jadi akhir kata dari saya teman-teman, jika teman-teman nantinya tertarik untuk bergabung di PwC Indonesia, intern atau bisa kalau udah lulus jadi associate, sering-sering cek website kita, karir website kita, cek juga LinkedIn dan Instagram, itu selalu terupdate ya. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih Kak Intan. Waduh, sorry. Oke, teman-teman, tepuk tangan sekali lagi kali ya Maria untuk Kak Intan. Wah, terima kasih ya, informasi yang sangat insightful banget loh. Teman-teman di sini gimana? Udah pada terinformasi belum? Pada mencatat gak nih? Enggak, sayang banget enggak. Tapi yang penting paham kali ya. Nggak apa-apa, mungkin udah paham betul itu mereka. Gak apa-apa. Oke, kalau gitu mungkin yang tadi teman-teman masih bertanya-tanya, sekarang udah kejawab kan sama presentasi yang sangat-sangat keren tadi. Gimana, udah kejawab? Atau masih ada yang mau bertanya-tanya? Gak apa-apa banget, karena kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Oke,
buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget langsung angkat tangannya. Angkat tangan, gak apa-apa, jangan susah ya. Gak apa-apa ya teman-teman. Tuh jangan susah-susah. Ayo, yang masih kepo. Yang mau bertanya silahkan, feel free teman-teman. Ya, oke. Silakan. Oke, halo Kak, kenalin nama aku Brian. Aku mau nanya aja sih. Tadi kan ada yang ini ya, apa bagian volunteer work, terus ada internship experience. Nah itu menurut kakak sebagai human capital itu lebih penting mana? Gitu. Kayak volunteer work itu penting juga atau lebih penting internship experience gitu? Oke, berarti aku disuruh milih ya Brian. Aduh, aku nggak bisa milih nih. Jadi sebenarnya gini Brian, antara internship work dengan volunteer experience, ini aku boleh jawab apa tunggu pertanyaan yang lainnya? Oke, aku jawab ya Brian. Jadi antara internship experience dengan volunteer work, saya tidak bilang mana yang lebih penting, gitu, yang mana yang nggak penting, enggak. I believe semuanya itu penting, gitu ya, untuk stability dan continuous learning itu tadi. Tapi kalau misalnya ternyata kesempatan yang lebih dulu datang internship experience, kamu ambil internship experience saja, suggest aku. Kenapa? Apalagi nanti ketika kamu bekerja di satu company yang mendukung untuk ada volunteer experience, misalnya wah dari background accounting nanti misalnya ngajarin final year student di university apa, itu kan ilmu kamu kepake untuk volunteer experience, ditambah kamu menjadi nilai plus selain buat diri kamu sendiri tapi buat company yang kamu kerja, gitu kan. Nah, lalu internship experience itu keunggulannya adalah yang tadi aku bilang, ketika nanti kamu mendapatkan performance yang bagus di internship experience, itu biasanya potensi untuk kamu mendapatkan full time offering itu lebih besar. Tapi bukan berarti volunteer experience itu jelek, enggak. Kalau misalnya ternyata kesempatannya yang lebih ada, lebih dulu datang itu volunteer, ambil. Supaya nanti ketika kamu menyelesaikan volunteer experience, kamu bisa masukin ke portfolio kamu dan itu menjadi nilai tambah juga buat kamu Brian. Gitu, semoga menjawab ya. Thank you. Oke, thank you. Semoga udah kejawab ya. Gimana, udah kejawab belum? Oke, mungkin teman-teman yang lain yang mau nanya boleh banget angkat tangannya. Ayo, kapan lagi loh? Ini kesempatan bagus Ayo, untuk nanya, bertanya langsung. Ayo, nggak apa-apa, nanya aja langsung, angkat tangannya. Boleh. Jangan malu-malu. Boleh yang belakang mungkin mau bertanya? Nanya enggak? Oke. Ayo, nggak apa-apa banget teman-teman yang mau nanya. Ditungguin kok, nggak apa-apa kalau mau nyusun pertanyaan dulu. Masih pada bingung kali ya mau nanya apa ya? Oke, nggak apa-apa banget. Aku jadi mau nanya juga nih, boleh kali Boleh, ya? boleh. Oke, tadi aku notice ada kayak kita harus cepat beradaptasi kan. Nah, aku pengen tahu dong kayak tipsnya gimana caranya kita kayak mudah beradaptasi. Karena kan kadang kita waktu dari SMA ke kuliah aja kan adaptasinya lumayan susah ya. Nah itu gimana nih cara kita beradaptasi dari dunia perkuliahan ke dunia kerja yang tadi udah disebutkan. Ya itu mungkin tips and tricksnya boleh kali ya. Oke, nice questions Kak. Jadi ini juga penting ya buat teman-teman beradaptasi, communications and adaptations. Jadi teman-teman kan biasanya mengalami masa-masa transisi dari kuliah gitu ya, yang biasanya teman-temannya sepantaran, lalu kerja, ada atasan, ada peers, bahkan peersnya mungkin lebih dulu kerja daripada kita, gitu kan. Nah, gimana sih teman-teman caranya supaya bisa cepat beradaptasi? Pertama, dari perkuliahan, selama perkuliahan berlangsung, saya sangat suggest untuk teman-teman aktif di organisasi. Ya, again, itu nggak hanya ngebagusin portofolio kalian, tapi itu juga akan mengimprove communication dan adaptationnya teman-teman. Gitu. Kedua teman-teman, nantinya jika memang teman-teman bergabung di satu company yang banyak mungkin lebih usianya di atas teman-teman gitu ya, kalian lihat dulu culture company-nya seperti apa ya, kalian cek
is it multinational company, is it local company, gitu ya. Terus juga biasanya aku tuh seneng banget yang namanya biasanya lihat dari nyontek itu sometimes positif loh. Tapi nyonteknya ke hal-hal positif ya gitu. Kalian lihat nih biasanya dari top performersnya di company itu, karyawannya atau yang di divisi kalian tuh gimana sih caranya beradaptasi, gimana sih attitude-nya, behavior-nya dia. Itu maksudnya dari sisi psikologi kan juga kita perlu ya bergaul, kan ada tuh pepatah yang bilang lingkungan itu menentukan bagaimana kita berkembang, bener nggak? Nah itu kalian coba lihat gitu, selain kalian lihat nih working environment-nya gimana gitu ya, culture-nya gimana, kalian lihat yang memang memiliki top performers itu gimana sih attitude-nya gitu ya, behavior-nya gimana, caranya dia untuk bisa mengimprove technical skills gimana sih. Nah, kalau di PwC sendiri, again ya, aku melihatnya ke PwC, kita tuh punya namanya coaching ecosystem. Apa sih coaching ecosystem? Jadi ada coach dan coachee, dan itu di luar dari atasan kalian. Jadi bukan misalnya aku, atasanku coach aku, enggak. Jadi coach aku tuh bisa aja levelnya sama di atas atasanku, tapi dia dari line of service atau business unit yang lain. Jadi kalian bisa melihat perspektif lain, gimana sih caranya kalian bisa growth di perusahaan tersebut, bisa beradaptasi di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau di PwC kan ada coaching ekosistem itu tadi. Lalu kalian juga akan bisa mendapatkan penilaian tidak hanya dari satu arah, yaitu atasan langsung. Kalau misalnya kalian punya coachee yang selevel dengan atasan kalian, tapi beda bisnis unit, mereka akan melihat hal-hal yang lebih objektif, yang mungkin itu tidak bisa dilihat dari atasan kalian. Nah, itu sangat membantu sekali untuk bisa beradaptasi di lingkungan pekerjaan, terutama lingkungan pekerjaan yang memang mensupport, gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Intan. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang mau nanya? Sorry, mungkin teman-teman di sini udah tercerahkan belum? Mungkin udah mau nanya kali ya, masih kepo soal banyak mungkin. Ya, kepo ya, mungkin gak apa-apa, jangan malu-malu. Iya, kalau ya kapan lagi loh. Saya aja dari sini loh, gak apa-apa. Iya. Mumpung lagi di sini. Gak ada yang mau nanya. Brian mau nanya lagi. Gak apa-apa. Ternyata si Brian ya yang mau nanya. Enggak Kak, aku wakilin aja ya. Oh ya, oke. Tadi sebelahku nanya, kira-kira di semester depan di bulan Juni lah ya, PwC buka intern nggak ya buat intern gitu? Oke, jadi pertama detailsnya kalian bisa cek di Instagram sama LinkedIn dan career website kita, itu akurat sekali. Yang kedua, aku kasih kisi-kisi ya. Kita itu biasanya ada peak season dan itu membutuhkan rekrutmen secara masif. Itu start dari bulan Mei sampai dengan Desember, itu cycle-nya. Ya, karena lagi peak untuk audit gitu ya. Pokoknya lagi peak season lah. Nah, tentunya proses rekrutmennya itu akan mundur lebih awal dari tanggal peak season tersebut. Jadi nanti aku kasih bocoran sekarang bulan Februari ya. Nah, kalian bisa cari di website kita, selalu lihat bahwa kita ada recruitment days, ada campus hiring. Nggak hanya cari untuk full time employee, tapi juga VE atau kita sebutnya internship gitu. Terima kasih. Oke, baik. Wah, langsung diinget-inget ya, dicatat. Iya, dicatat nih buat teman-teman yang lain. Mungkin masih ada yang mau nanya-nanya. Oke, kayaknya udah pada paham banget nih Kak. Oke, aku mau pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Dari aku sendiri lagi. Aku tadi notice lagi nih Kak. Tadi ada kayak menentukan salary ya. Nah, aku pengen tahu dong kayak kira-kira dari mana sih kita bisa menentukan, apakah dari jarak rumah atau dari pengeluaran kita. Itu tuh kalau ditanya kira-kira gaji kamu tuh berapa, kan kita tadi disuruh observe kan. Nah, itu aku masih kurang ngerti itu, maksudnya kita tuh nentunya itu dari mana sih, tolak ukurnya berapa sih gitu. Oke.
Ada yang mau tahu juga nggak soal cara menentukan salary? Ya, ini kayaknya pertanyaan semua. Oke, jadi pertama untuk kalian bisa melihat salary expectation yang ideal itu seperti apa, aku merekomendasikan untuk kalian bisa research di beberapa platform. Kalian bisa googling aja gitu kan, biasanya kita itu, again ya, PwC itu kita selalu mencantumkan range gitu. Kita mencantumkan range. Nah, di situ baru kalian akan identify dari nanti setelah kalian interview. Suggest aku itu ya. Jadi jangan kalian udah stuck di awal bahwa oh gaji saya mau langsung 20 juta nih gitu. Wis. Padahal kalian sendiri baru mau memulai karir kalian gitu. Nah, jadi setelah kalian research di platform tertentu yang memang relate dengan salary, nanti kalian bisa langsung research company-nya. Again, research company itu penting. Dan ketika kalian interview, kalian lihat scope of work-nya seperti apa, ya. Terus working flexibility-nya seperti apa. Lihat, itu kan akan mempengaruhi juga Kak ke cost. Ya, setiap hari gitu ya, pulang pergi gimana gitu cost-nya. Lalu yang terakhir, jangan lupa nanti kalian juga bisa cek biasanya demands. Itu penting, demands dari posisi tersebut. Biasanya ya we know lah gitu, biasanya akan lebih besar misalnya auditors misalnya ya, atau misalnya beberapa posisi tertentu yang dari graduate accounting ya, karena kan juga balik lagi ke scope of work-nya juga besar seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang mau nanya lagi? Mungkin udah terbuka pikirannya tadi, udah ada banyak yang nanya juga. Mungkin Brian mau nanya lagi? Enggak, ada cukup ya. Atau Audrey, mana tadi yang namanya Audrey ya? Mau nanya nggak? Nggak ada ya? Oke, mungkin kalau nggak ada, atau mungkin teman-teman di sini masih malu-malu kali ya Kak? Mungkin teman-teman mau nanya langsung aja. Kira-kira kalau teman-teman di sini mau nanya di luar dari presentasi hari ini, kira-kira bisa hubungi via apa nih Kak? Oke, saya nggak terima personal message ya teman-teman, jadi aku nggak akan share nomor handphone, tapi teman-teman bisa reach out aku di LinkedIn. Ya, kalian feel free to reach out me to LinkedIn. Kalian bisa tanyakan, mungkin feel free juga kalau mau tanya mengenai tips and trick interview. Terus juga kalian mau minta bantuan untuk gimana sih caranya kalian bikin CV mungkin gitu, itu boleh, aku akan bantu gitu ya. Atau misalnya mau menanyakan mengenai opportunity di PwC, itu boleh banget gitu. Nanti opportunity di PwC itu terutama yang di assurance, saya kan handle assurance dan IFS, internal firm services itu. Nah, nanti itu bisa langsung aku bantu untuk share ke tim. Dan juga don't worry kalau kalian tertarik dengan line of service lainnya selain assurance dan IFS, tentunya saya akan menyampaikan teman-teman referensikan teman-teman ke bisnis unit terkait gitu ya. Tentunya dengan opening position yang ada saat itu dan kecocokan dengan pengalaman dari teman-teman sendiri, misalnya mau intern di mana kayak gitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Intan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan atas semua parameter ini. Jawaban-jawaban yang sangat insightful banget ya teman-teman di sini, jadi dapat pencerahan tuh, lihat muka-mukanya udah pada cerah. Oh iya ya kan ya? Atau pada ngotor kali ya kayaknya nih. Atau di sini ada yang belum tahu Big Four? Belum tahu? Tahu. Ada yang pengen jadi auditor nggak sih? Enggak. Tadi ada yang bilang. Ya, pokoknya pesan aku adalah apapun nanti yang teman-teman akan dambakan karirnya, pastikan kalian bisa berkembang di satu posisi tersebut. Kalian juga tidak terus berkembang gitu, tidak stuck di satu development. Dan mudah-mudahan itu juga akan, sesi kali ini akan membuka teman-teman untuk mendapatkan insight yang lebih lagi. Dan bisa menentukan kalian pengen kerja di perusahaan apa dan role-nya apa, karena accounting graduates itu memiliki banyak sekali kesempatan pekerjaan. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Intan, dipersilakan kembali ke tempat semula. Thank you. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Intan. Kita bisa mulai ya materinya. Nanti lagi ya kuisnya. Oke, boleh. Next.
Jadi ini nggak enak kalau di atas, saya di sini aja ya. Oke, jadi ini agenda utama untuk materi yang saya sampaikan untuk A to Z for recruitment process. Nanti setelah saya ada Kak Diana bantu juga. Sebenarnya ini adalah additional materi terkait email etiquette, how to apply if you want to apply job vacancy gitu di perusahaan atau di company. Nah kalau saya mungkin lebih ke recruitment prosesnya. Jadi yang ada 3 sub materi yang akan saya bawakan di sini ada recruitment process, kemudian ada selection, dan terakhir ada preparation and guidance. Next. Oke. Untuk recruitment proses sendiri dibagi lagi jadi 3 ya, ada pre-recruitment, recruitment, dan juga post-recruitment. Next. Nah ini adalah stepnya di pre-recruitment. Jadi yang pertama adalah kita mesti paham nih source of information. Lalu ada identify company business and industry, ada identify job vacancy, dan yang terakhir adalah apply-nya gitu. Next. Nah, untuk source of information di dunia digital yang sekarang ini makin banyak ya informasi gimana cara kita untuk dapat job vacancy. Ini sebagian aja, mostly yang berlaku atau yang ada di dunia kerja. Pertama adalah dari internal talent gitu. Jadi di perusahaan sebenarnya udah ada talent, nggak semuanya itu memang optimal. Sometimes ketika kita udah placement seseorang di satu posisi, bisa aja ternyata dia nggak passion di posisi itu, atau mungkin nggak interest, atau motivasinya nggak keluar di situ. Jadi kita bisa assess lagi untuk talent-talent yang ada di dalam dulu nih. Ada nggak yang itu misalkan kita bisa rotate, bisa kita mutasi atau apa. Jadi kita berdayakan dulu talent yang ada di internal. Tapi ya ini di luar konteks ya, karena itu udah nanti source dari internal. Yang kemudian kedua itu adalah employee referrals. Banyak banget yang kandidat masuk di SW based on employee referral. Ini adalah kekuatan salah satu alumni juga. Kalau teman-teman tahu di SW sendiri saat ini sudah ada sekitar 26 alumni dari major akuntansi, baik itu untuk di divisi audit, di tax, accounting service maupun di back office gitu. Jadi setiap karyawan ataupun alumni seringkali mereka ngasih referral ke HR terkait mungkin ada adik tingkatnya atau ada siapanya yang mereka kenal ya, untuk bisa diproses lebih lanjut gitu. Jadi teman-teman mesti aktif juga nih berhubungan baik dengan kakak-kakak tingkat ataupun dengan alumni, karena bisa jadi itu adalah salah satu pintu teman-teman untuk bisa dapat pekerjaan atau dapat job vacancy gitu. Kemudian ada past employee, ini adalah karyawan yang sudah resign ya. Jadi mereka sudah bekerja di SW, ya udah mengundurkan diri, mungkin udah pindah ke company lain, tapi mereka juga bisa kasih referral ke kita gitu. Biasanya kita akan proses juga jika memang sesuai dengan kualifikasi yang kita tentukan. Kemudian ada job board dan website. Ini umum ya, ada di Jobstreet, kemudian ada di Jobs ID gitu. Teman-teman masih pakai Jobstreet nggak sih kalau di sini, atau udah ada yang pernah pakai menggunakan? Udah? Belum. Tapi udah tahu apa itu Jobstreet? Ya, Jobsite. Jadi Jobsite itu ada yang umum, yang mungkin agak terkenal itu di Jobstreet. Kalau zaman dulu ada JobsDB, kemudian ada Jobs ID, ada Glassdoor juga kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja teman-teman lebih suka yang mana. Tapi belakangan mungkin trennya udah agak menurun ya untuk Jobsite ini, karena semakin banyak informasi atau source of job vacancy yang gak hanya di job site. Perusahaan juga banyak yang memaksimalkan
media lainnya gitu. Kemudian ada placement drive, ini mungkin lebih kerjasama ke universitas atau kampus. Jadi nggak heran ya, setiap perusahaan kadang melaksanakan kampus hiring lewat di fakultas atau lewat CDC, itu adalah bagian dari placement drive gitu. Kemudian ada job fair. Mungkin teman-teman tahu juga job fair UMN sebelumnya dari SW juga ikut serta di situ. Jadi ketika job fair jangan ragu, jangan sungkan, silahkan datang, silahkan riset partisipan job fair di situ ada apa aja, kemudian tanyain vakansinya apa, kualifikasinya apa, dan silahkan apply di situ. Kalau memang nanti qualified itu pasti akan diproses juga kok gitu. Kemudian ada social media platform, ini yang udah mulai marak ya sekarang. Jadi mulai dari Facebook, IG, itu mungkin yang LinkedIn, 3 itu yang saat ini. Udah ada yang memanfaatkan LinkedIn untuk teman-teman di sini semuanya udah ada punya account, udah bisa pakai semua fiturnya? Belum ya? Jadi nanti bisa teman-teman belajar juga untuk fitur-fitur di LinkedIn. Seringkali gini, kita nemu kandidat yang qualified menurut kita gitu ya. Dan seringkali kita mau approach mereka, tapi ketika kita mau approach ternyata LinkedIn-nya dikunci. Jadi kita nggak bisa connect, kita nggak bisa kasih message, kita nggak bisa japri. Nah itu agak susah juga, jadi jangan menutup kesempatan seperti itu hanya karena kita nggak tahu gimana memaksimalkan LinkedIn atau account-account job site yang kita punya gitu. Jadi seperti LinkedIn contohnya tadi, kita mesti rapikan dulu profilnya, kemudian di bagian settingannya jangan sampai dikunci. Kemudian kalau memang lagi fokus untuk cari job opportunity, pasang bendera open to work, itu akan lebih mudah untuk HR atau recruiter itu bisa approach kalian gitu. Karena meskipun kalian nggak kunci profile kalian, tapi kalau kalian nggak open to work, itu dari HR juga mesti connect dulu ke kalian, dan kalian mungkin nggak selalu standby ngeliatin ada notif apa nih di LinkedIn gitu. Jadi once ada invitation untuk connect dari HR, mungkin kalian baru responnya cukup lama, sedangkan dari HR mungkin butuhnya urgent atau cepet kayak gitu kan, jadi agak terhambat ya gitu. Jadi lebih maksimalin untuk fitur-fitur yang ada di LinkedIn ataupun sosial media kalian untuk bisa dapat job vacancies banyak-banyaknya. Oke, kemudian ada media promotion, ini bisa lewat media komunikasi ya, mau itu radio, mau itu spanduk, baliho, flyer, dan yang lainnya. Kemudian ada recruitment agency, ini mungkin lebih untuk experience hire gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, ada satu bisnis itu namanya job hunter. Mereka emang cari orang-orang profesional sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Kenapa perusahaan pakai job hunter? Yang pertama kadang keterbatasan waktu, jadi perusahaan nggak punya waktu sebanyak itu untuk approach kandidat ataupun untuk cari kandidat yang bagus gitu. Yang kedua, job hunter itu biasanya punya database kandidat yang jauh lebih lengkap, karena mereka bisa approach ke semua lini, ke semua bisnis usaha, ke semua apapun jurusan mereka biasanya ada gitu. Jadi once ada job vacancy ini, mereka tinggal cari kualifikasinya apa, mereka tinggal cocokin di database mereka. Ada yang oke, yang mereka bisa langsung propose ke perusahaan kayak gitu. Itu sistemnya job hunter gitu. Tapi itu mungkin lebih berlaku ke experience hire. Jarang banget yang fresh grade pakai job hunter, kecuali untuk skala besar ya. Tuh. Kemudian ada company website. Jadi kalau memang interest, standby juga di websitenya perusahaan. Biasanya mereka akan posting iklan di website tersebut. Oke, next. Oke, nah ini adalah identify company dan business industry. Penting bagi teman-teman untuk tahu dulu
perusahaan apa sih yang mau di-apply, perusahaan mana sih yang memang teman-teman interest di situ. Jangan sampai ketika apply itu nggak tahu ini perusahaan apa ya, kemudian ini placementnya di mana ya, bisnis prosesnya seperti apa ya, kayak gitu jangan sampai gitu ya. Jadi ini ada beberapa step yang bisa dipelajari untuk tahu company atau bisnis industri dari perusahaan gitu. Yang pertama adalah udah pasti cari website company tersebut gitu. Kalau perusahaan itu udah kredibel, sudah pasti mereka akan punya company website gitu. Jadi kalau company yang nggak ada company websitenya, mungkin teman-teman patut agak bertanya dulu kredibilitasnya seperti apa. Apakah memang karena skala kecil jadi nggak punya website sendiri, atau ada alasan apa gitu. Kemudian yang kedua, follow sosial media, dan ini yang udah marak sekarang ya. Pasti setiap perusahaan kalau mereka ingin branding punya sosial media selain website. Tadi mungkin ada Facebook, LinkedIn, ada Instagram juga gitu. Kemudian Google, ini yang umum setiap kali Google, saran saya lihat dulu di 5 halaman pertama ada isu atau ada berita apa aja terkait company tersebut gitu. Kemudian pelajari company culture melalui external website. Jika memang ada, itu biasanya akan muncul gitu. Jadi misalnya nih KAP selain ada di company website, mereka biasanya bisa muncul di websitenya IAP, masuk ke directory karena itu related gitu ya. Jadi bisa cek di situ dan dilihat juga. Lalu bisa connect ke perusahaan melalui akun LinkedIn-nya, dan perusahaan yang aware biasanya mereka akan manage dengan baik akun LinkedIn-nya, jadi akan tetap aktif gitu. Lalu sniff out the competition in the industry. Lihat juga kompetisi untuk di dunia atau di industri yang serupa dengan perusahaan tersebut. Next. Nah, ini adalah identify job vacancy yang diposting di perusahaan. Yang pertama teman-teman mesti paham adalah job responsibility. Setiap job vacancy yang bagus harusnya menampilkan job responsibility dari posisi tersebut gitu. Let's say untuk junior auditor, responsibility-nya apa sih? Jadi conduct fieldwork audit, help senior audit to complete audit documentation, biasanya akan ada di situ. Kemudian job requirements itu adalah kualifikasi yang harus dipenuhi. Misalnya S1 majornya akuntansi. Kenapa sih harus akuntansi? Ya karena untuk auditor itu spesifik gitu. Mereka ada technical skill yang harus dipenuhi. Nggak bisa sembarangan jurusan yang bisa jadi auditor. Even untuk jurusan finance management, meskipun mereka di semester awal dapat pengantar akuntansi, itu juga belum tentu bisa gitu. Karena ada additional requirements, ada prosedur yang harus dipenuhi, dan itu biasanya hanya jurusan accounting yang paham untuk itu gitu. Kemudian job type-nya teman-teman mesti paham juga, apakah dia full time, apakah dia part time, apakah dia internship, atau ada tipe lainnya gitu. Kemudian job date close-nya itu biasanya dikasih notifikasi ini untuk job vacancy dibuka selama berapa lama, 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan, biasanya mereka akan tulis juga di bagian atas closing untuk job date-nya di kapan gitu. Kemudian placement location, ini yang seringkali suka tidak diperhatikan gitu ya. Jadi mesti diperhatiin ini placement untuk posisinya ada di mana, di kota tertentu kah, atau bisa placement ke seluruh Indonesia atau mungkin ke luar negeri. Nah, itu mesti paham juga di situ. Kemudian working hours-nya
biasanya tetap ada normal working hours, tapi di luar itu teman-teman mesti paham apakah memang ini fleksibel atau ada working hours yang di luar normal gitu. Next. Nah, ini adalah untuk apply job vacancy. Jadi yang pertama, selalu gunakan professional name dan email address gitu. Kita beberapa kali screening di email itu sering kali gitu masih menemukan yang apply job vacancy melalui email address yang nggak profesional. Let's say masih pakai nama yang alay tanda kutip gitu ya, atau masih banyak yang bla 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 2345667 pakai angka kayak gitu. Nah, itu agak sedikit mengurangi kredibilitas teman-teman gitu. Jadi kalau bisa pakai profesional nama dan email address. Bisa bikin email account khusus atau biasanya pakai email account dari kampus, karena kan ada beberapa kampus yang emang udah kasih email account yang free ya buat teman-teman gitu. Jadi itu bisa dimaksimalin aja. Kemudian follow instructionnya, ada dokumen apa aja nih yang dibutuhin, misalnya selain CV ada cover letter, kemudian ada transkrip, ada ijazah atau apa. Nah, itu di follow aja instructionnya seperti apa. Kemudian tailor your cover letter, jadi kalau emang dibutuhkan cover letter ya mesti disesuaikan itu to-nya ke perusahaan tersebut. Jangan apply-nya ke SW tapi itunya masih misal ke company yang lain kayak gitu. Jadi mesti dimodif dan disesuaikan. Kemudian include keywords di resume kalian. Jadi mungkin udah ada pelatihan banyak sekali kalau teman-teman mau cari di YouTube, di Google, itu cara ngebuat CV atau resume yang emang sesuai gitu. Jadi teman-teman bisa highlight kemampuan atau ada skill apa sih yang bisa ditonjolin di CV tersebut. Misalnya kalau untuk auditor ya accounting atau audit skills atau apa gitu, teman-teman bisa highlight di situ. Kemudian check your response for error, umum ya, jadi cek dulu respons kalau memang ada kesalahan atau ada apa, itu teman-teman bisa monitor. Kemudian track application kalau memang teman-teman apply ke multiple jobs gitu. Jadi seringkali kalau memang lagi fresh grade itu teman-teman kan apply ke banyak company sekaligus gitu. Jadi mesti di maintain, dimonitor, bisa lewat file Excel. Oh, company-nya udah sampai tahap apa, apply tanggal berapa, responnya kapan. Nah, itu bisa dimonitor di situ. Itu salah satu skill juga untuk bisa improve time management dan juga Excel-nya kalian ya. Karena untuk sekarang skill Excel itu sangat dibutuhin, terutama untuk yang berkarir di auditor atau di accounting gitu. Kemudian TD your social media profiles. Mungkin ini agak sedikit masih pro kontra ya teman-teman. Jadi banyak yang mempertanyakan kenapa sih para HR itu harus searching atau harus ngeliatin sosial media kita. Itu kan ranah privasi ya, buat apa gitu. Tapi memang ada kalanya ketika kita searching itu mungkin kita menemukan, oh ternyata value ini nggak cocok nih dengan culture yang ada di perusahaan gitu. Beberapa perusahaan mungkin udah menetapkan value ya dan culture-nya masing-masing. Misalnya di SW kita sangat menjunjung tinggi nasionalisme dan juga toleransi beragama gitu. Di SW kita udah ada 6 agama gitu, semua agama ada di sini. Jadi kita nggak fanatik ke satu agama atau apapun itu, dan kita sangat menjunjung tinggi nasionalisme. Itu yang selalu ditanamkan oleh pimpinan kita. Dan ketika kita search sosial media dari mungkin potensial kandidat, ternyata dari sosial media kita ngelihat, oh ini ada
aktivitas yang mungkin bisa mengarah ke radikalisme atau ekstremis atau apapun itu yang bisa mengganggu nanti toleransi atau nasionalisme. Nah itu kita menganggap oh ini ternyata nggak sesuai dengan culture perusahaan, jadi mungkin kita nggak akan proses lebih lanjut. Bukan berarti itu nggak cocok di perusahaan yang lainnya, mungkin di perusahaan lain itu bisa masuk, tapi kalau menurut kita, kalau kita udah punya culture atau udah punya value dan menurut kita itu nanti bisa mengganggu value perusahaan secara keseluruhan, ya lebih baik kita nggak lanjutkan seperti itu. Jadi sebenarnya ini depends on masing-masing perusahaan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan menampilkan hal-hal yang membuat teman-teman agak dipertanyakan nanti apakah value-nya bisa masuk di perusahaan atau enggak gitu. Jadi mesti dirapiin sosial medianya. Kalau memang ingin meluapkan hal-hal yang emosi atau apapun, silahkan. Kalau mau buat second account itu kan udah banyak juga ya sekarang, dan itu dikunci atau mungkin hanya beberapa orang aja yang tahu, meskipun terkadang banyak kasus juga kita udah kunci, kita udah protect, kita udah tutup close friend, tetap aja itu bisa kesebar gitu. Jadi tetap berhati-hati menggunakan sosial media karena semakin kesini banyak HR juga mulai concern terhadap sosial media teman-teman gitu. Oke, next, upload your resume. Jadi seringkali mungkin di LinkedIn juga bisa dioptimalkan ya, teman-teman bisa upload resume di situ gitu. Jadi selain dibikin profile, itu biasanya ada fitur tambahan untuk upload resume. Jadi once HR interest dengan profile kalian, ya udah bisa langsung download CV atau resume kalian dari situ dan bisa langsung kontak lebih lanjut. Karena kalau di LinkedIn itu biasanya nggak nampilin nomor HP ataupun email gitu. Jadi kita agak susah nih untuk kontak kandidat via LinkedIn. Kenapa? Ya itu tadi, karena di LinkedIn itu nggak nampilin nomor HP ataupun email gitu. Next, dan terakhir itu review before submitting. Jadi cek spelling sama grammar. Oke, next. Nah ini untuk recruitmentnya sendiri, stepnya ada application screening, ada recruitment dan assessments, ada reference dan background checks, dan yang terakhir ada hiring dan offering. Next. Nah ini untuk application screening ya. Biasanya dari HR terima banyak sekali CV yang masuk, baik itu dari email, baik itu dari LinkedIn, dari website, dari mana-mana itu biasanya muncul. Teman-teman mesti pahami dulu tadi related yang ke pertama, bisnis perusahaan dan juga posisi yang akan kalian apply itu seperti apa gitu. Jadi ini ada dua tipe ya, ada CV yang ATS, kemudian ada CV kreatif. Kalau untuk yang auditor lebih cocok yang mana? ATS, iya benar. Jadi mesti paham dulu. Kalau teman-teman mau apply ke perusahaan untuk yang professional services, jadi kayak konsultan, kemudian ya auditor, firma konsultan lainnya itu pakai yang ATS gitu. Tapi kalau untuk yang industri kreatif, mungkin teman-teman yang dari DKV atau mungkin dari jurusan komunikasi, mereka akan lebih cocok pakai yang kreatif gini. Karena kita masih seringkali menemukan CV-CV model kreatif yang masuk untuk apply di auditor, dan itu cukup banyak gitu dengan foto yang sangat eye catching ya biasanya. Jadi biasanya kan kalau yang ATS itu minim foto, ada yang memang masukin foto itu biasanya untuk profesional juga, jadi yang emang udah pakai jas atau udah berdasi atau apa. Tapi kalau yang kreatif ya seperti ini fotonya, biasanya banyak yang ketika buka langsung eye catching gitu. Saya sih interest tapi nggak cocok kalau untuk di auditor. Oke, next. Nah ini untuk technical test. Jadi seringkali company juga mensyaratkan ada technical test, terutama untuk posisi seperti auditor ya. Nggak hanya di SW, hampir di semua KAP pasti
mensyaratkan technical test, dan itu related dengan subjek yang kalian pelajarin di kuliah, mau itu accounting, mau itu audit, maupun itu perpajakan, itu pasti ada gitu. Jadi yang pertama mesti tahu subjeknya apa dulu nih yang akan di tesin nanti gitu. Kemudian refresh technical knowledge, karena seringkali ketika kita udah mau tes kita suka ngeblank nih, aduh kemarin itu jurnalnya apa ya, terus ini PSK berapa ya. Nah itu kita mesti refresh dulu, jadi ada preparation di situ. Kemudian on time sesuai yang dijadwalkan. Supporting equipment and tools, kalau emang itu offline ya berarti harus bawa alat tulis, kemudian kalkulator kalau emang perlu. Tapi kalau online ya berarti pastiin untuk jaringan internet, kemudian ATK atau mungkin alat tulis udah disiapin di dekat kita. Jadi ketika kita mau ngerjain kita nggak gerubuk-gerubuk nyari pulpen, nyari kertas atau apa kayak gitu. Nah termasuk ini internet connection. Next. Nah ini untuk interview. Jadi ada satu metode untuk interview, namanya itu adalah STARS. STARS itu apa sih? Jadi kita mulai untuk preparation itu udah umum ya. Jadi usahakan standby sebelum jadwal interview dimulai, baik ini secara offline ataupun secara online gitu ya. Jadi organize semua yang dibutuhkan dan lain-lain. Nah, STARS sendiri itu adalah yang pertama itu adalah situation. Baiknya ketika kita dikasih pertanyaan, ya kita memberikan pemaparan based on situation yang pernah kita alami. Itu biasanya akan lebih gampang atau lebih mudah diterima oleh HR. Oh ini anak berarti udah pernah ngalamin nih kondisi seperti ini gitu. Kemudian T-nya di situasi itu ada teks apa sih yang teman-teman kerjakan. Kemudian A-nya itu adalah action. Kemudian R-nya itu adalah result. Contohnya seperti ini, misalnya ketika HR tanya, ketika kamu dihadapkan teman kamu ada 2 orang berantem nih di kantor, apa sih yang kamu lakuin gitu. Nah dengan metode STARS kita bisa jelasin, oh terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi terkait dengan kondisi tersebut saya juga pernah mengalami ketika di UKM, misal himpunan mahasiswa. Dulu ada teman saya dari divisi acara dan juga divisi keuangan, ada perbedaan pendapat nih, taksnya apa gitu. Kemudian kita ya setelah itu ya udah saya coba pertemukan keduanya, saya cari tahu ujung masalahnya seperti apa, kemudian A-nya actionnya apa, kemudian saya minta misalkan dari pembimbing untuk bisa ikut memediasi atas permasalahan tersebut, dan akhirnya ya mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan acara bisa berlangsung dengan sukses. Itu adalah result. Jadi ada situasi, ada task, ada action, dan ada result. Biasanya itu HR bisa akan lebih menerima. Ternyata nih anak pernah nih dihadapin kondisi seperti ini, dan ada metode atau ada plan yang mereka bisa laksanakan, dan itu mungkin nanti akan relate ketika mereka mengalami itu di dunia kerja gitu. Next. Nah ini untuk reference dan background check. Mungkin tadi related ya dengan sosial media juga. Sebenarnya kalau untuk hal ini lebih banyak ke experience hire. Bedanya background check dan reference check adalah kalau background check lebih ke individu tersebut. Jadi bisa dari sosial media, bisa dari dikti, bisa dari catatan kriminal. Sekarang kalau teman-teman nge-google aja itu juga bisa kelihatan kalau teman-teman ada catatan kriminal gitu. Dan itu bisa diakses siapapun. Nggak harus ada akun khusus, nggak harus ada akses tertentu, itu bisa langsung muncul gitu. Nah itu lebih ke individu dari si kandidat. Tapi kalau untuk reference check itu lebih ke bagaimana si kandidat itu di pekerjaan gitu. Jadi kalau untuk reference kita akan lebih banyak cek ke ex atasannya atau ke ex koleganya atau ex subordinate atau bawahannya, seperti itu. Oke, next. Nah
Nah ini untuk offering dan hiring mungkin related juga dengan yang tadi ya, untuk identify job vacancy-nya. Jadi teman-teman mesti paham dulu, perhatiin job title-nya apa, kemudian job detailnya termasuk untuk placement, working hours dan lain-lain. Kemudian working period, ini apakah dia probation, kalau probation itu 3 bulan, kalau kontrak PKWT ya berarti bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah itu mesti paham. Kemudian compensation dan benefit, dan itu biasanya dijelaskan ketika offering. Next. Nah ini untuk post recruitment ya, ada additional administration dan supporting dokumen, ada signing, employment contract, ada onboarding, dan ada evaluation. Next. Next. Nah terkait dokumen ini mesti aware juga untuk documents validity-nya, kapan itu berakhir jika memang ada gitu. Let's say untuk kayak perusahaan BUMN atau PNS biasanya mereka mensyaratkan ada dokumen sertifikasi atau apa badan sertifikasi, misal untuk jurusan biasanya kan itu ada expirednya sampai tahun berapa gitu. Kemudian ada company security for original document, ada beberapa company yang mensyaratkan harus ada ijazah asli dan itu bisa ditahan atau apa. Nah itu mesti teman-teman pertimbangin juga ya. Kalau memang perusahaan mensyaratkan dokumen asli, bisa ditanyakan dari sistem security-nya seperti apa. Apakah mereka ada deposit box ataukah disimpan di kantor biasa gitu. Karena kalau hanya disimpan di kantor, kalau misalkan ada bencana alam ya kita nggak tahu itu nanti seperti apa untuk pengamanannya, misalkan banjir atau ada kebakaran seperti itu. Next, kemudian ada relevan sertifikat. Jadi kalau untuk auditor biasanya beberapa sertifikat yang related itu dibutuhin, seperti brevet itu masih agak berhubungan ya. Kemudian kalau ada pelatihan untuk accounting atau audit itu bisa disertakan juga. Oke, next. Ini untuk signing employment contract seperti yang tadi saya sampaikan. Yang terakhir itu terkait penalti. Teman-teman mesti pertimbangin apakah ada penalti ketika mengundurkan diri di tengah kontrak atau di tengah pekerjaan. Penaltinya seperti apa bentuknya, apakah uang atau adakah bentuk lain. Nah ini mesti dipertimbangin juga. Next. Ini untuk onboarding ya. Jadi ketika udah signing kontrak berarti udah masuk ke perusahaan tersebut, itu masuk ke tahap onboarding. Jadi ada pre-boarding, ada first day, kemudian first week. First week itu mungkin masih di tahap introduction company, kemudian people dan role-nya seperti apa. Kemudian di 1 bulan biasanya ada training ataupun ada yang langsung on job training. Jadi nggak ada training tapi langsung terjun ke lapangan gitu. Kemudian di 3 bulan bisa ada feedback, termasuk ketika ini probation. Nah itu biasanya akan ada penilaian di situ. Dan di 6 month ini untuk yang kontrak kadang di bulan ke-6 mereka baru penilaian dan feedback. Next. Ini untuk evaluation. Jadi penting sekali teman-teman untuk membangun relationship dengan peers ya. Kalau untuk auditor mungkin teman-teman enak gitu karena satu batch kadang bisa barengan 5, 3, 10 orang. Dan itu usianya juga nggak jauh beda sama teman-teman, jadi harusnya lebih gampang untuk menjalin hubungan dengan peers kalian. Tapi kalau di company hanya, let's say untuk accounting hanya ada 3 orang gitu, jadi ada staff, ada senior, ada supervisor, dan itu mungkin usianya jauh di atas kalian, mungkin agak susah kalau untuk menjalin hubungan dengan mereka gitu. Tapi kalau untuk seperti auditor, untuk accounting ataupun konsultan itu akan jauh lebih mudah. Kemudian request feedback sebisa mungkin sebelum percobaan berakhir atau kontrak berakhir, coba minta feedback dari atasan
ada isu atau ada apa nggak yang muncul gitu. Lalu ada show confidence, udah pasti harus percaya diri ya. Lalu make positive impression, berikan impression kesan yang positif kepada atasan, kepada peers, kepada manajemen, dan kepada supporting division yang lain. Kemudian practice time management, terutama untuk deadline atau pekerjaan yang lagi hektik ya, itu teman-teman pasti akan diuji untuk time managementnya. Lalu measure your progress, dan pastiin ada progress dari pertama kali datang sampai dengan di bulan yang memang ketika harus ada feedback atau penilaian. Jadi ketahuan nih progresnya apa, misalkan udah feedback klien 3 PT dengan job audit documentation yang udah lengkap atlasnya gitu, dari step 1 sampai step akhir semua dokumen udah lengkap. Nah itu bisa terukur progresnya. Oke, next. Ini untuk selection, jadi ada psychological test, ada written test, ada panel, FGD assessment, dan medical check up. Ini umum ya, jadi beberapa step yang mungkin teman-teman harus lalui ketika masuk atau mendapatkan satu pekerjaan. Next. Ini untuk tes psikologi, banyak banget macamnya. Ketika apply di BUMN atau PNS mungkin akan lebih banyak lagi. Jadi ada tes kemampuan dasar, ada warteg, ada Pauli, Kraepelin, Logic, dan lain-lain segala macam. Nah ini tinggal bisa di Google masing-masing tesnya itu seperti apa gitu. Saya minta additional ya, mungkin ambil waktunya kajian dikit. Next. Nah ini untuk panel interview. Jadi kalau di panel itu kalian dihadapkan interview dengan beberapa user sekaligus, dan mereka akan langsung menanyakan baik itu untuk technical maupun untuk yang non technical. Kemudian kalau FGD ya itu berarti dikelompokin, misalkan dalam satu batch recruitment ada 50, dibikin 10 grup. Nah masing-masing grup itu akan dapat satu case, teman-teman diskusi satu grup itu, kemudian presentasi. Kemudian untuk assessment center ini adalah lebih banyak digunakan untuk experience hire ya, karena ini melibatkan pihak ketiga. Jadi ada satu pihak yang ditunjuk untuk melakukan assessment, dan mereka bisa interview, bisa technical test, bisa tes psikologi, semuanya dilakukan oleh assessment center tersebut. Kemudian untuk medical check up ini mungkin lebih banyak untuk posisi-posisi yang memang mengharuskan kesehatan yang prima ya. Jadi misalkan untuk di pertambangan atau di BUMN, PNS itu pasti akan ada medical check up. Next. Nah ini untuk preparation and guidance, apa yang harus dipersiapkan, boleh dan tidaknya. Next. Oke, jadi ini ya yang mungkin teman-teman mesti perhatiin. Yang boleh apa aja sih? Yang boleh adalah passion untuk pekerjaan itu, kemudian prepare. Jadi preparation itu sangat penting ya. Kalau ada yang pernah dengar, ketika kita gagal merencanakan, ya berarti kita udah merencanakan kegagalan gitu. Jadi sangat penting untuk preparation di setiap aktivitas kita. Lalu talking about your team, not just yourself, karena kalau seperti audit itu sifatnya tim, jadi kita nggak hanya ngelihat satu individu aja, tapi itu adalah kerja satu tim gitu. Kemudian kasih body language yang positif, apalagi ketika teman-teman dapat kesempatan untuk offline ya rekrutmennya. Jadi dari recruiter, dari user itu bisa ngelihat body language ketika teman-teman datang tuh seperti apa gitu. Kemudian beri pertanyaan, kalau biasanya akan dikasih kesempatan untuk bertanya setiap kali interview atau apa di sesi akhir, itu pasti ada kasih kesempatan, ada yang mau ditanyain atau enggak seperti itu. Nah itu manfaatkan kesempatan untuk bertanya di situ. Yang nggak boleh apa being unbalanced gitu. Kemudian not being open to discuss salary. Jadi untuk gaji
ini nggak selalu menjadi hal yang tabu ya teman-teman. Ketika teman-teman memang punya dasar atau punya kesempatan menyampaikan dengan supporting data, itu silahkan disampaikan gitu. Tapi jangan serta-merta ketika ditanya ekspektasi gajinya berapa, 10 juta bu, itu dari mana angkanya? Nah teman-teman bisa breakdown dulu. Sebenarnya misal UMR di berapa, ada life cost di sekitar daerah itu enggak, ada additional biaya apa yang harus ditanggung. Nah itu teman-teman bisa sampaikan gitu. Jadi ketika udah mention angka segini, ya teman-teman bisa menjelaskan gitu. Nggak semua HR strictly ini banget masalah gaji. Jadi ketika memang ditanya bisa disampaikan dengan alasan yang make sense gitu. Kemudian tidak memiliki details untuk bukti pekerjaan. Jadi kalau ditanya kemarin udah ngerjain apa aja, iya udah ngerjain prosedur audit A, B, C, D, terus hasilnya apa? Dokumennya udah lengkap belum? Nggak tahu, kayak gitu. Nah itu kan jadi meragukan ya. Jadi harus ada bukti kalau memang melakukan pekerjaan itu seperti apa gitu. Kemudian memakai parfum atau kolon yang berlebihan gitu. Ada tipe orang yang mereka nggak bisa mencium bau yang terlalu menyengat gitu. Ketika udah terlalu menyengat justru jadi nggak fokus, jadi pusing, jadi apa. Nah itu kan malah jadi mengacaukan ya ketika nanti harus interview gitu. Termasuk harus aware terkait ini apa tanda kutip bau badan, maaf ya gitu. Jadi selain terlalu menyengat parfumnya juga mesti aware apakah bau badannya mengganggu nggak nih. Jadi bisa tetap pakai parfum tapi ya sewajarnya aja gitu. Kemudian tidak mengirimkan follow up. Jadi kalau emang udah diinfoin misal maksimal sekian hari atau sekian minggu, ya silahkan kalau mau follow up itu dikirimkan gitu. Next. Ya udah. Dari saya mungkin cukup itu, dan ini adalah based on experience yang udah dilakukan oleh SW selama bertahun-tahun ya, termasuk dengan kandidat alumni dari UMN, thanks to CDC dan jurusan akuntansi karena selalu memberikan resources yang berkualitas untuk SW. Thank you Bu Nia